Shalom. Renungan kali ini berjudul Penyucian yang kita butuhkan. Bagian kelima. Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita beralih fokus kita sekarang ke tulisan-tulisan lain dalam Perjanjian Baru yang menekankan kekudusan. Kita akan mulai dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus, dimulai dengan 2 Korintus pasal 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ayat 1. Dalam ayat ini, Paulus memaparkan tantangannya kepada orang-orang percaya dalam Kristus. Kita harus menyucikan diri kita. Tolong catat bahwa tanggung jawab diletakkan pada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sempurna, kekudusan dalam takut akan Allah. Juga perhatikan bahwa nas ini mengarahkan kita untuk menyucikan diri kita dari 2 jenis kecemaran. Kecemaran kedagingan dan kecemaran roh. Kecemaran kedagingan mengacu pada dosa-dosa jasmani, perbuatan zina, kemabukan, penghujatan, dan lain-lain. Namun kecemaran roh adalah larangan interaksi dengan kerajaan Satan, ilmu gaib, supernatural, kuasa-kuasa satanik dalam bentuk ramalan, ilmu sihir, dan pemujaan berhala. Alkitab menunjukkan interaksi tersebut persinahan spiritual. Lihat 1 Korintus 10 ayat 19-23. Dalam pandangan Allah, bahkan jauh lebih serius daripada persinahan fisikal. Kitab suci berkata, mengingat janji-janji Allah, kita memiliki kewajiban untuk menyucikan diri kita dalam 2 area-area daging dan area roh. Dengan menyucikan diri kita, kita menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Kata pertama 2 Korintus 7 ayat 1, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Kata karena dalam ayat di atas mengacu pada janji-janji Allah dari Perjanjian Lama yang dikutip di akhir 2 Korintus pasal 6. Secara spesifik, 2 ayat terakhir dari pasal itu dibaca sebagai berikut. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 17 dan 18. Syarat Allah menerima kita adalah keluar dan memisahkan diri kita dan tidak menjamah apa yang najis. Lalu, seperti kita sudah lihat, Paulus berkata, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Dengan kata lain, berdasarkan janji-janji dan persyaratan-persyaratan Allah, kita menyempurnakan kekudusan dalam hidup kita sebagai demonstrasi kita takut akan Allah. Mari kita lihat selanjutnya beberapa nas penting mengenai kekudusan yang ditemukan dalam surat pertama kepada orang-orang Tesalonika. Dalam banyak hal, orang-orang Tesalonika contoh model pengikut Kristus. Mereka datang kepada Tuhan dengan sukacita dan gairah. Gaya hidup mereka sudah ditransformasi. Mereka adalah saksi-saksi hidup. Firman Allah terdengar dari mereka di wilayah-wilayah sekitar mereka. Namun kita harus ingat, sebelumnya mereka hidup dalam kekafiran dan menyembah dewa-dewa tradisional, dan banyak kebenaran-kebenaran tentang Allah
yang mereka masih belum tahu. Jika kita tidak menyadari ini, kita mungkin heran dalam beberapa hal yang Paulus harus katakan pada mereka. Satu dari kebenaran yang ia harus tekankan adalah prinsip kekudusan atau pengudusan. Mereka belum mengerti banyak prinsip ini, dan karenanya kita akan melihat tema pengudusan sepanjang surat pertama Paulus kepada mereka. Kita akan mempelajari tema ini dalam 3 nas berturut-turut, dimulai dari 1 Tesalonika 3. Ini keinginan dan doa Paulus untuk orang-orang percaya ini. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Ayat 12-13. Paulus melihat ke depan pada satu peristiwa besar, kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jika kita membaca perjanjian baru dengan pikiran terbuka, kita akan menemukan kebenaran vital ini. Pengajaran kekudusan selalu dihubungkan dengan ekspektasi kedekatan kedatangan Kristus. Orang-orang Kristen perjanjian baru hidup dalam ekspektasi setiap jam bahwa Yesus akan datang. Akibatnya, ini menjadi motivasi terbesar mereka untuk mengejar dan mempertahankan kekudusan dalam hidup mereka. Kita tidak bisa hidup dalam kekudusan seperti mereka hidup, kecuali kita memiliki ekspektasi sama yang mereka miliki. Kedatangan Tuhan adalah harapan yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 yang menyebabkan seorang percaya memurnikan diri. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia, dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jangan pernah kehilangan keyakinan di batin kita bahwa Yesus segera datang. Ini motivasi real untuk hidup kudus. Paulus berkata, "Ingat, kamu akan bertemu Yesus. Bayangkan kamu harus seperti apa pada saat sebesar itu." Itu motivasi yang Paulus gambarkan dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Lagi, kedatangan kedua Yesus Kristus adalah insentif besar untuk kekudusan pribadi. Tolong perhatikan dalam ayat di atas di mana kekudusan dimulai. Dimulai dalam hati. Pekerjaan besar Allah yang paling berharga selalu dimulai dalam hati. Dalam pasal 1 Tesalonika selanjutnya, Paulus berbicara tentang kekudusan dalam hubungannya dengan tubuh kita. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 4. Mungkin sedikit mengherankan bagi kita bahwa Paulus harus mengatakan pada orang-orang Kristen bahwa mereka tidak bebas melakukan imoralitas seksual lagi. Namun orang-orang ini datang dari latar belakang penyembah berhala tanpa 10 perintah dan tanpa standar-standar moralitas. Paulus harus mengatakan pada mereka bahwa perzinahan dilarang bagi orang Kristen. Beberapa orang hari ini menyebutnya seks pranikah, namun kebenaran yang sama tetap berlaku.
Ayat 4 berkata bahwa supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Apa arti hidup di dalam pengudusan dan penghormatan? Paulus berbicara tentang tubuh fisikal. Sebagai orang Kristen, kita harus tahu bagaimana mempertahankan tubuh fisikal kita dalam kekudusan dan penghormatan. Kita harus belajar menjaga tubuh kita murni, suci, sehat, dan melayani Roh Kudus. Tubuh kita terhormat, ciptaan Allah luar biasa yang dirancang sebagai bait Roh Kudus. Lihat 1 Korintus 3 ayat 16, pasal 6 ayat 19. Dan tanggung jawab pribadi kita untuk menjaga bait itu dalam kondisi sebaik mungkin dari segala sudut pandang. Orang percaya tidak boleh mengabaikan kesehatan tubuhnya, karena tubuh sangat terikat erat dengan tujuan-tujuan kekudusan Allah. Paulus memberi perintah-perintah serupa kepada orang-orang Romawi. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13. Kekudusan bukan hanya larangan-larangan, melainkan apapun yang menyebabkan kondisi tubuh fisikal memburuk, tidak kudus, apapun itu. Ayat terakhir yang kita akan pelajari dari pasal 5, 1 Tesalonika. Dalam pasal ini, Paulus kembali ke tema kekudusan dan menyimpulkan satu frasa paling mulia dalam kitab suci. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Seluruhnya berarti sepenuhnya, segalanya, atau selengkapnya. Tidak diragukan ayat ini dari mana frasa pengudusan diambil, konsep yang ditekankan dalam beberapa denominasi. Dipahami dengan benar, seluruh pengudusan adalah doktrin Alkitabiah. Paulus berdoa di sini bahwa orang-orang ini akan dikuduskan seluruhnya, sepenuhnya, selengkapnya. Lalu, ia sangat spesifik apa yang dimaksud. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Tolong perhatikan lagi bahwa motivasi untuk kekudusan pribadi adalah kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam pandangan peristiwa ini, mandat Paulus adalah untuk menjaga diri kita, roh, jiwa, dan tubuh kudus, murni, dan siap. Pengudusan berlaku dalam setiap bagian hidup kita. Ketika Yesus datang, Ia datang untuk kepribadian yang lengkap, dan kepribadian itu perlu dikuduskan, dikhususkan untuk Allah. Amin.